yaitu 4, dan yang nanti akan dibahas sifat yang mustahil, yang tidak diterima oleh para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW itu juga 4, dan sifat yang jaiz kebolehan bagi para rasul yaitu 1. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas pembahasan sifat yang wajib, yang sifat menetap pada diri. Jadi artinya yang dinamakan rasul, itu khususnya Nabi kita Muhammad SAW adalah nanti akan dijelaskan wajib bersifat ini. Ya. Nah, di sini kita baca dulu Samailnya. Qala Syekh Mu'alif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'an nabi wa bi ulumikum fid darain amin. Arsala anbiya dawil fadana bisidqi wa tabligh wal amanah. Yang artinya Allah telah mengutus beberapa nabi dan beberapa rasul yang memiliki pada diri para rasul itu ketetapan sifat. Yang pertama di sini diambil yang pertama fatona, yang kedua sidik. Tahu fatona? Fatona banyak cerdas. Yang kedua sidik artinya benar atau terpercaya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah tabligh, menyampaikan. Yang keempat adalah amanah, arti terpercaya. Dijelaskan di dalam syarahnya, setiap mukallaf ya, orang yang sudah akil balik kembali wajib mengimani bahwa Allah memiliki rasul-rasul yang diutus, dan mengimani serta mengetahui sifat-sifat yang wajib mereka miliki, ya. Yang jumlahnya itu ada 4 sifat, yaitu yang pertama, pembahasannya di dalam kitab lain, di dalam pembahasan di dalam kitab Risalah awal dijelaskan dari mulai sifat yang menetap pada diri Rasul. Dia mulai dengan sidik, tabligh, amanah, fatonah. Kalau di kitab ini Aqidatul Awam dia mulai dari sifat fatonah. Fatonah artinya cerdas atau cerdik atau juga fasih di dalam berbicara. Jadi para nabi itu cerdas, cerdik, dan dia lisannya fasih. Dia nggak pelok, nggak ada cacat karena bisa fasih mengucapkan lantang. Jadi para rasul itu pasti cerdas di dalam bercakap, pintar, sehingga mereka tidak pernah pusing dalam menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya atau orang-orang yang menentangnya dengan hujah yang jelas. Para nabi dan rasul yaitu mempunyai sifat kecerdasan, dan apabila musuh-musuh Allah bertanya kepada mereka, dijawab dengan lantang, dengan fasih, dengan jelas, ya. Sebagaimana dalilnya, ya, dalil bahwa para Rasulullah itu memiliki sifat fatonah adalah di dalam firman Allah, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi tarfa'u darajatin man tasha'u inna rabbaka hakimun alim. Yang artinya itulah hujah kami. Artinya Allah Ta'ala memberikan hujah kepada mereka, para rasul, ya, yang kami berikan kepada siapa? Nabi Ibrahim, rasulnya dan utusan Ibrahim, untuk menghadapi kaumnya. Dan kami setelah itu, supaya apa? Supaya Allah Ta'ala akan meninggikan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dari ucapan yang dilanggarkan oleh Nabi Ibrahim terhadap musuhnya, itu Allah sedang menunjukkan, sedang meninggikan derajat Nabi Ibrahim salam. Di dalam ayat yang lain, qalu ya Nuh qad jadartana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ya. Mereka berkata, wahai Nabi Nuh, wahai kekasihku Nuh, ya, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, ya, maksudnya dengan para pemusuh Allah, ya, dan kamu telah memperpanjang bantahan terhadap kami, maka datangkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi ditantang nih Nabi Nuh
sama kaumnya. Ya, begitu diajak mujadalah, diajak debat, dia kayaknya gak terima juga. Buktiin no, kalau lu punya Tuhan, buktiin kalau lu ini seorang utusan Tuhan, utusan Allah. Udah gak usah berdebat, panjangan buktiin. Nah, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, umatku ini sudah tidak sabar lagi. Aku sebenarnya ingin masih berpanjang-panjang di dalam mujadalah, di dalam perdebatan, supaya mereka itu benar-benar yakin. Ternyata mereka malah nantang. Dianggapnya kami ini ya Allah orang yang gila. Gak ada hujan, gak ada angin, bikin kapal yang besar. Nah, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai perdebatannya. Pemberian penyampaian Nabi Muhammad SAW tidak sedikit waktunya, berapa? 900 tahun. Waktu yang sangat panjang, memberikan apa? Memberikan penjelasan kepada umatnya, masih dibantah juga. Ya sudah. Jadi kalau ada orang sekarang yang masih membantah tentang kebaikan, tentang yang hak, ya udah pantas ya. Nabi Nuh sendiri nggak tahu 100 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh orang-orang yang telah beriman kepada Allah, yang mengikuti, beriman atas utusannya Nuh itu sebagai utusan Allah, maka dia diajak apa? Untuk semua naik kapal. Dia punya ini, pengikutnya ini, umatnya ini punya apa? Punya binatang, bawa binatang. Dibawa semua, dimasukin ke kapal. Dinaikkan ke kapal. Ada umat ada, Nabi itu udah naik semua. Cepat. Anaknya dirayu. Di Kan'an. Dia bilang, udah cepat ikut. Nanti kamu begini dinasihatin. Mbak, gampang, nanti kalau emang nanti ada banjir bandang, air naik, itu ada gunung, naik gunung. Oh ya. Udah selesai, semua naik, udah. Begitu naik ke atas kapal, maka di situ mulai gemuruh suara apa tuh? Orang mau hujan, duduk gelap, gini, akhirnya hujan lebat. Gak tanggung-tanggung, hujannya bukan sehari semalam, hujannya 40 hari, 40 kayak apa malam. Ini hujan 3 hari sehari semalam aja udah kelelep Jakarta ya. Kita balik kiriman dari Bogor, air pasang naik. Gimana? Ini 40 hari 40 malam, suasananya gelap. Ya bukan hanya hujan yang lebat, dibarengi dengan kilat, dibarengi dengan geledek, sampai berhenti. Sampai akhirnya kapal yang tadinya masih di darat tiba-tiba keangkat dengan air dikit, ngambang, sampai dipanggil anaknya, ya Kan'an, wahai anak, cepat ikut, mumpung belum ini tinggi. Dia nggak mau tetap, itu akhirnya semua tenggelam, semua habis kerem, yang selamat di atas bahtera. Siapa? Bahtera Nabi Nuh, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, yang diberikan yang diberikan keyakinan di dalam hati mereka cahaya ilmu, dan orang-orang yang mengimani bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama di sini dijelaskan adalah wajib seorang yang beriman, mengaku dirinya beriman, mengetahui sifat yang wajib bagi para rasul. Dari yang mana? Yang jumlahnya 4. Yang pada kesempatan siang hari ini dijelaskan tentang sifat patron. Lalu kembali, di sini dijelaskan kembali, wajadilhum billati hiya ahsan. Di dalam ayat, di dalam masih Quran wajadilhum, bermujadalah kamu, dengan yang baik, artinya dengan hikmah. Jadi kita boleh
perdebatan, bila berbantah-bantah, tapi jangan bantahan yang apa? Jangan bantah yang kasar, bantahnya berdebatnya yang kadang-kadang orang udah waktu berdebat itu, ya kalau sudah mentok kadang-kadang pikir-pikir, ya, sampai akhirnya udah kalau itu masa berdebat kita ribut aja jangan. Kalau emang sudah nggak mau juga diajar di dalam perdebatan tersebut, ya sudah, sekarang gini aja, ya lampung minum mulia di ente pegang, kita pegang rumah kita masing-masing ya, jangan sampai ada perdebatan yang sangat, sebab Allah Taala itu benci dengan hambanya tukang debat. Dan majlis yang di majlis tersebut isinya mujadalah perdebatan, maka majlis tersebut tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah sifat fatonah. Jadi para nabi semua itu cerdas. Kecerdasannya di atas rata-rata. Ya, kecerdasan di atas rata-rata. Memang di atas rata-rata mereka tanpa belajar, tanpa ada baca tulis. Ya, nah kayak biasanya orang bisa baca pasti bisa nulis ya. Kalau bisa nulis pasti bisa baca ya. Nah ini para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, dia mempunyai kecerdasannya itu di atas rata-rata. Dia bisa baca, walaupun tidak bisa nulis. Kenapa ada hikmahnya? Kalau Nabi Muhammad SAW bisa nulis, nanti orang-orang kafir sampai akan ngejek. Dianggap Quran itu adalah bikinan Nabi Muhammad. Itu hikmahnya. Ya, sifat fatwa. Satu lagi ya. Yang kedua, ya, as-sidiq, artinya jujur, benar, tidak berbohong. Jadi para rasul Allah itu selalu memberi kabar sesuai dengan kenyataan. Karena mereka jujur dan benar, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan. Sebab apa? Andai kata itu para rasul itu tidak jujur atau alias berdusta, tentu petunjuk yang mereka bawa itu berubah menjadi penyesatan. Betul nggak? Kalau apa yang disampaikan nggak jujur berarti jadi ya bohong, berarti sesat ya. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa Rasulullah itu memiliki sifat sidik adalah firman Allah ya. Walamma ra'al mu'minuna ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Maka tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul. Jadi apa yang disampaikan oleh para Rasul itu tidak bohong ya. Di dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, qul ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adur rahman musadaqal mursalin. Jelasin ya. Mereka berkata, aduhai celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan Ar-Rahman, Maha Pemurah, benarlah Rasul-Rasulnya. Jadi ini disampaikan ya, besok bakal ada pembangkitan dari alam barzah, besok ada pertanyaan di alam barzah ya, artinya besok ada pertanyaan di alam barzah ya, besok nanti akan bangkit dari alam barzah masuk ke negeri akhirat. Ini semua sudah dinyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan bohong ya. Jadi alhamdulillah kita masih sampai saat ini masih dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan ya, kapan nanti kita akan memasuki ujian di alam barzah, di ruangan yang alam barzah itu, mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan malaikat, yang mana malaikat akan bertanya tentang man prabuka siapa Tuhanmu, jawab dengan jelas dengan ilmu Allah Rabbi. Kalau mereka bertanya dari mana dalilnya Allah Rabbi, dari sifat yang wajib bagi Allah ya ini 20, sifat yang mustahil bagi Allah ini 20, dan sifat yang jaiz bagi Allah boleh menurut Allah itu 1. Waman nabiyuka, dari mana? Siapa nabimu? Wa Muhammadun Nabi, Muhammad ya.
Dari arah mana Anda mengatakan Nabi Muhammad itu utusan Allah? Bahwa Nabi Muhammad itu wajib bersifat nah cerdas. Ya, apa yang disampaikan ya cerdas. Terus Nabi Muhammad itu wajib bersifat sidik, benar apa yang disampaikan, tidak ada bohong. Ya. Jadi 14 abad yang lalu telah dinyatakan, dibicarakan semua ya. Nanti bakal begini, bakal ada perpecahan, bakal ada semua ini sudah dibicarakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup 2 sifat dulu ya. Cukup 2 sifat, insyaallah nanti akan dibahas.